Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan ala kulli hal, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Amma ba'd, Mas Mbak kelas 11 program keagamaan yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita untuk pelajaran ilmu hadis. Ya, mungkin kita belum bisa bertatap muka dalam kaitannya dengan ilmu hadis ini karena materinya belum selesai gitu ya. Karena kemarin kalau misalkan Arab minat di kelas 11 kemarin karena sudah selesai satu bab saya minta tatap muka gitu ya. Teman untuk ilmu hadis ini kelas 12 nih, ini berarti ilmu hadis yang sekarang ini di video kali ini kita belajar ilmu hadis kelas 12 yaitu bagaimana cara untuk mengetahui seseorang itu sahabat atau tidak gitu. Nah, nanti mungkin kalau pembahasan sahabat dan tabi'in ini sudah selesai kita bisa tatap muka untuk Zoom atau Google Meet. Nah, di sini dikatakan lil ulama'i fi ma'rifati sahabati radhiyallahu anhum turukun ya'rifunahu biha. Ada para ulama untuk mengetahui seseorang itu sahabat atau tidak itu ada beberapa jenis atau beberapa macam cara gitu nih. Mereka dapat mengetahui seseorang itu sahabat dengan turuk tadi gitu ya. Wa yumkinu ijmalu hadhihi turuki bima yali, dan mungkin kita bisa mengglobalkan atau bisa kita sampaikan untuk mengetahui seseorang itu sahabat atau tidak ada beberapa cara. Yang pertama adalah al-khabaru al-mutawatir, khabar yang mutawatir. Jadi sudah mutawatir, sudah banyak sekali disampaikan oleh orang-orang yang orang-orang ini juga sudah bagus gitu ya, sudah dikatakan tidak aneh-aneh gitu ya. Nah, jadi orang-orang ini mutawatir jumlahnya alal akal 10 lah, bisa jadi lebih dari itu tentunya, 10 orang itu, dan 10 ini tidak mungkin bersepakat dalam sebuah kebohongan gitu. Maka khabar mutawatir di situ mengatakan bahwa orang ini sahabat. Nah, contohnya siapa? Sahabat Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Ada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Kan ini sudah dalam khabar-khabar mutawatir, sudah dalam riwayat-riwayat hadis, bahkan masuk dalam hadis, masuk dalam asar atau dalam khabar kayak gitu sudah disebutkan. Kemudian yang kedua, al-khabaru al-mustafidu au al-masyhur. Jadi selain mutawatir yang di derajat di bawahnya itu masuk juga gitu, yaitu khabar dari yang mustafid, khabar mustafid dan khabar masyhur. Ya berarti dalam artian tidak sampai gharib gitu nggih, tidak sampai derajat gharib gitu, tapi berarti nggak cuma 1-2 orang gitu, tapi ya antara 3 sampai 10 orang gitu nggih, katakanlah 3 sampai 10 orang, 10 khabar yang menceritakan ada seorang sahabat itu. Wa huwa al-khabaru alladzi lam yasil ila haddi tawatur, yaitu khabar yang tidak mencapai ke batasan tawatur gitu, jadi tidak sampai 10 lebih. Kemudian ikhbaru ba'di sahabati annahu sahabi. Kemudian ada ikhbar, pengkhabaran, pemberitahuan dari sebagian sahabat bahwa si fulan ini juga sahabi gitu ya, bahwa si fulan ini juga seorang sahabat. Kemudian syahadatu siqatit tabi'in fi haqqihi bikaunihi sahabiyan. Nah, yang keempat, cara mengetahui seseorang itu sahabat atau tidak adalah persaksian para tabi'in yang siqah atau para tabi'in yang kuat gitu, yang dinilai kuat gitu, fi haqqihi bikaunihi sahabiyan, dalam kaitannya dengan si fulan tadi, bahwa si fulan tadi adalah seorang sahabi. Nah, jadi yang membedakan kalau yang 1, 2, 3 ini berkaitan dengan sesama sahabat gitu ya, berkaitan sesama sahabat, bahwa dia yang pertama ada khabar mutawatir, yang kedua ada khabar masyhur atau mustafid, kemudian yang ketiga ada sahabat lain, sebagian sahabat mengatakan, menceritakan tentang si sahabat ini. Tapi yang keempat ini yang menilai atau yang yang pokok sumber pengetahuannya itu dari para tabiin gitu ya, para sikot tabiin ini, para sikot dari golongan tabiin ini menyampaikan gitu, misalkan ini bahwa dia ini adalah seorang sahabat. Kemudian yang kelima,
ikhbaruhu an nafsihi bi suhbatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da an thabatat adalatuhu 'inda ulama'il jarhi wat ta'dil. Yang kelima adalah pengabarannya dirinya sendiri. Jadi dia ini, aku ini pernah bersahabat dengan atau pernah duduk bermajelis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia mengabarkan, menceritakan dirinya sendiri. Namun dia baru dikatakan nanti sahabat ketika dia sudah dinilai atau sudah tetap adalahnya gitu ya, menurut para ulama jarh wa ta'dil. Jadi misalkan si A tadi cerita seperti itu, ya ulama jarh wa ta'dil harus menilai dulu si A ini omongannya bisa dipercaya atau tidak gitu. Kalau si A bisa dipercaya berarti sahabat adalah tuhudah, adalahnya itu sudah sahabat gitu nggih, maka si A tadi omongannya bisa kita pegang, maka benar apa yang dia katakan atau ikhbarnya dia tentang dirinya sendiri, seperti itu. Faidama sabatat lisahsi sohbatun bi ayyatit tariqatin min hadhihi turuki fahuwa sahabi. Nah, maka apabila seseorang itu sudah tetap bagi seseorang itu sohbahnya, ya pergaulannya bersama Rasulullah SAW dengan cara apapun dari kelima yang ada tadi ya, dari kelima yang sudah disebutkan tadi, maka itu dinamakan, bisa kita namakan sebagai sahabi. Wajibu ta'diluhu, maka wajib untuk menta'dilnya, dianggap dia ini orang yang adil gitu ya, dita'dil. Wa itibaru aqwalihi, dan bisa dianggap perkataan-perkataannya, wa marwiyatih, dan riwayat-riwayatnya, duna ardiha ala mizanil jarhi wa ta'dil, tanpa ada harus dikritisi gitu loh, tanpa perlu harus ditolak mentah-mentah seperti itu ketika ditimbang dengan timbangan jarh wa ta'dil. Jadi yang namanya sahabat memang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau teman-teman belajar usul fikih yang nanti lebih tebel gitu nggih, kayak Ghayatul Wusul gitu, Ahlus Sunnah wal Jamaah menilai bahwa kullu sahabat itu udul gitu ya, semua sahabat itu adil gitu. Majara baina sahabah naskutu anhu, dan apa yang terjadi, konflik-konflik yang terjadi di masa sahabat, kita lebih baiknya kita diam, tidak perlu membahas terlalu dalam untuk hal semacam itu, karena semua sahabat itu adil. Oke, mungkin itu saja untuk KBM kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang singkat sekali ini bermanfaat. Untuk selanjutnya silakan dibaca dulu tentang adalatus sahabah, tentang tarifnya, definisinya gitu ya. Silakan dibaca. Jadi tugasnya silakan teman-teman baca, coba pahami dulu karena ini cukup panjang gitu. Kalau saya gabungkan dengan video ini, wah nanti bisa 20-30 menit gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.